dengan jadi kurang kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 1 Banduang dalam hari ini bersedia hadir, dan yang saya hormati rekan-rekan guru dan sejawat yang telah bersedia meluangkan waktunya pada pagi hari ini dalam kegiatan berbagi baik praktik aksi nyata saya dalam kegiatan guru penggerak modul 1.4 penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang dibuat oleh saya sendiri, Agus Purwanto, dari GDP Angkatan 10 dari Provinsi Banyuasin. Selawat puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita diberi nikmat sehat dan nikmat kesempatan yang pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan. Dan selawat serta salam marilah kita junjung kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau lah kita berada di zaman yang seperti ini. Baiklah Bapak Ibu, pagi ini saya akan berbagi praktik baik, yaitu tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini kegiatan-kegiatan apa saja hal yang positif untuk dilaksanakan di sekolah kita. Jadi pada pagi hari ini saya meminta izin untuk melakukan pemaparan sedikit, bukan bermaksud untuk memberikan mentor. Jadi hari ini saya akan memberikan pemaparan tentang apa sih namanya budaya positif tersebut. Lanjut. Nah, perkenalkan, ini fasilitas saya dari OI, ini namanya Ibu Helen. Ya, beliau adalah fasilitator dari angkatan 5 sampai sekarang. Jadi beliau ini sekarang sudah duduk di posisi kepala sekolah berkat dari perjalanan guru penggerak. Persilakan lanjut. Nah, jadi pada pagi hari ini selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar dan kolaborasi saling mendukung demi mewujudkan murid impian yang menerapkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Jadi hari ini kita akan membahas tentang penerapan budaya positif di sekolah. Bagaimana sih dan apa sih tujuannya supaya mendapatkan murid yang seperti apa? Nah, jadi kemarin lampunya mati, tidak sempat ikalah konsep dari budaya positif. Jadi konsep itu ada konsep perubahan paradigma belajar, ada konsep disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebijaksanaan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, yang ini keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Jadi kemarin kita sudah membahas 2 topik, yaitu posisi kontrol guru dan keyakinan kelas. Nah, hari ini saya mohon kesediaannya untuk membahas semuanya. Jadi kita itu tidak simpang siur. Bagaimana sih cara menempatkan diri kita terhadap siswa kita? Ini lanjut. Nah, di sini paradigma baru yang saya jelaskan kemarin. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sudah jelas, berdiferensiasi. Jadi kalimat berdiferensiasi ini hal yang baru bagi kita. Tapi sebenarnya hal yang kami. Kita itu memulai pembelajaran harus menggunakan ibarat kata itu memberikan pandangan dulu kepada siswa. Jadi memberikan arahan, memberikan motivasi, memberikan ibarat kata itu kuis teman.
Sik. Namanya kan. Nah, jadi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita sudah tahu bahwa profil Pancasila itu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Kemudian di sini ada mandiri, di sini ada bernalar kritis, di sini ada kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Jadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan kurikulum merdeka yaitu di kelas 1 dan di kelas 4. Lanjut Om. Nah, di sini guru dalam pandangan paradigma baru diibaratkan seperti petani. Di dalam modul 1.1 kemarin pemahaman tentang Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau dulu kita itu menyebut anak itu kertasnya kosong, anak itu ibarat kata itu warna putih. Nah sekarang di dalam kegiatan kami di CGB Angkat 10 pemahaman tentang guru itu seperti petani dan murid itu seperti benih padi. Kalau dulu paradigmanya murid itu diibaratkan kertas kosong dan nanti akan ditulis oleh guru tersebut supaya anak itu memiliki hasil. Kalau sekarang paradigmanya berubah, yaitu anak itu ibarat petani, anak itu ibarat padi, kita itu ibarat petani. Jadi tujuan kita itu mendidik, mengajar, mengayomi, membesarkan. Kuncinya seperti itu. Jadi kita tuh merawat mulai dari menanam, mulai dari menyemprot, kemudian memberikan pupuk, kemudian nyambak merawatnya apapun yang terjadi jangan sampai padi tadi hilang baik, kemudian panen. Dari proses yang kita lakukan maka akan muncul di hasil yang baik. Kalau seandainya kalau nanam padi aham, kita nanam padi aham bibit. Kalau supaya dia tidak makan lalang, semprot pakai pestisida. Nah disitulah konsep yang baru ini. Jadi murid itu diibaratkan seperti padi, sedangkan kita itu diibaratkan petani. Pokoknya apapun yang terjadi berusaha yang terbaik supaya padi tadi itu tumbuhnya dengan baik dan hasilnya bagus. Kalau banyak hama tikus, beli racun tikus. Itu tujuan guru sekarang. Kalau dulu paradigma yang lama itu murid itu diibaratkan kertas kosong. Jadi coretan apapun nantinya yang dipakai itulah hasil dari murid. Nah itu paradigma baru dari Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu harus menuntut, seperti itu kurang lebih. Lanjut. Nah sekarang kita bagi ini ada kegiatan pemantik. Di sini ada sedikit soal. Kita akan mencoba menyelesaikan kasus dari soal ini. Nanti saya akan bacakan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sebuah tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan berikut ini. Jadi ini game seperti anak-anak melakukan kegiatan mengepal dan membuka tangan. Mengepal itu berusaha dia itu mengepal tangan itu supaya anak yang tidak mengepal tangan itu merayu isi dari dalam tangan tersebut. Prinsipnya kerjanya yaitu ini mempertahankan apa yang dikepal dari anak tersebut. Anak B tadi berusaha membujuk, merayu untuk meminta dari isi dalam tangan kepalan anak A. Jadi kuncinya dari game ini adalah kita itu akan melihat posisi kontrol mereka. Yang bisa mengontrol adalah kita sendiri. Yang bisa memperbuat adalah kita sendiri. Yang memutuskan adalah kita sendiri. Ibarat kata kalau bahasa kita sikapnya, keputusan ada di tangan dewe-dewe.
sekedar rayuan, godaan dari orang lain itu akan mempan apabila keputusan kita pasti. Lanjut ngomong. Nah, Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan teori meluruskan beberapa konsepsi tentang makna kontrol. Nah, jadi kita akan menjelaskan di sini apa sih kontrol tersebut. Lanjut, Bang. Nah, di sini kita akan melihat posisi kontrol kita. Ilustrasi guru mengontrol murid. Kita ibaratkan mainan yang dipelit. Jadi sebanyak dan sekuat apapun guru yang pelitnya, makin dia akan bergerak. Apabila pelintannya itu tidak terlalu kuat, maka dia tidak akan terlalu cepat bergerak. Jadi di sini kita bisa lihat kita itu mengibarat mengontrol murid bahwa semua muatan positif efektif dan bermanfaat. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi kalau selama ini kita itu berprinsip bahwa guru itu posisinya itu memaksa, apapun kebutuhan, apapun apa bahasa kita kehendak dari guru, murid itu harus menuruti. Itu prinsip kita yang lama. Tapi sebenarnya dalam pendekatan prinsip yang lama itu ada makna bahwa anak itu memang harus taat dan anak itu harus patuh. Tapi di dalam prinsip guru merdeka yang terbaru ini, anak itu diberikan kebebasan. Nah, jadi ilustrasi seperti ini mengibaratkan kita itu kalau ilustrasi ngingon binatang itu luput, tapi kakinya kebat pakai tali. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, jadi kita itu selalu memberikan rasa tekanan dan rasa bersalah terhadap siswa kita. Contoh, mungkin anak itu tidak bisa mengerjakan suatu soal. Nah, kita itu selalu berbicara seperti ini. Ngapain ada baca ngawe soal? Padahal soal itu mudah. Nah, kalimat hal yang sepele tersebut itu adalah memberikan rasa bersalah terhadap mental dan karakter anak tersebut. Di dalam guru-guru merdeka tidak seperti itu. Di dalam guru-guru merdeka bukan menjadi seperti itu. Ditanyakan dulu, kenapa kamu tidak bisa mengerjakan soal? Alasannya kenapa? Kurang lebih seperti itu, menggunakan kalimat ananda. Kurang lebih. Yuk lanjut. Oke, lanjut lagi, Mama. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke merdeka teori kontrol. Di sini kita akan membahas tentang stimulus respon dengan teori kontrol. Di sini stimulus respon adalah realitas atau kebutuhan kita semua. Sedangkan teori kontrol adalah kebutuhan kita berbeda. Jadi kita itu menganggap selama ini kebutuhan itu sama. Padahal di sini kita lihat kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Di sini dalam teori kontrol semua orang melihat gambaran berbeda. Setiap orang itu berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di sini teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti bahwa di dalam dunia ini berbeda-beda. Kemudian berikutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di sini semua perilaku memiliki tujuan. Setiap yang salah berarti memiliki tujuan. Terkadang itu hal tujuan baik ataupun tujuan buruk. Berikutnya orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita balikkan bahwa kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Berikutnya saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Memang betul. Kita itu mungkin bisa hanya memberi nasihat. Kalau untuk mengontrol mereka mungkin tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Jadi di sini kita berusaha bagaimanapun di dalam konteks pertandingan atau perlombaan atau ujian kita harus menang dan tetap menang. Berikutnya, ice breaking, lanjut. Disiplin positif. Nah, ini materi kita pada hari ini. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayangkan di benak Anda? Saya yakin kalimat disiplin berarti harus patuh, harus taat. Itu mungkin dari pandangan.
Apa sih disiplin tersebut? Disiplin pasti jawabannya patuh atau taat, itu disiplin dari bayangan kita. Lanjut. Nah, ini saya akan jelaskan disiplin positif. Di sini di dalam budaya kita, makna dari kata disiplin cenderung dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang terhadap orang lain untuk memperoleh kepatuhan. Kata kuncinya kepatuhan. Betul tadi. Kita berprinsip bahwa disiplin itu patuh. Apapun yang dilakukan, apapun yang terjadi, apapun yang dikatakan, mereka harus patuh. Kita selalu mengaitkan istilah disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul. Biasanya kita itu kalau disiplin itu paling sulit. Contoh, mungkin dari segi kita dalam mengajar, buat RBB itu paling sulit. Padahal itu memang disiplinnya sebagai seorang guru. Biasa itu, hal yang biasa. Disiplin itu biasa sering dilanggar. Makanya kita itu selalu gak nyaman. Padahal itu kita memiliki kewajiban. Padahal disiplin merupakan proses belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin untuk orang lain berarti kita itu harus disiplin dengan diri sendiri. Disiplin untuk sekolah berarti kita itu harus disiplin dengan diri sendiri. Lalu kita bisa mengaitkan dengan lingkungan belajar. Di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward maupun ancaman atau hukuman. Jadi disiplin di dalam dunia pendidikan kita itu harus bisa memberikan disiplin tanpa memberikan reward, tanpa memberikan hukuman dan tanpa memberikan ancaman. Nah, disinilah bedanya disiplin positif atau disiplin yang sudah kita lakukan selama ini. Kalau disiplin yang kita lakukan selama ini di sekolah menggunakan yang namanya itu peraturan sekolah. Di situ setiap peraturan sekolah pasti ada ancaman dan hukuman apabila anak melanggar hal tersebut. Nah, sekarang kita berusaha untuk mendisiplinkan siswa, tapi tanpa memberikan imbalan dan juga tanpa memberikan ancaman atau hukuman. Kita akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana cara mendisiplinkan kegiatan Pak. Nah, jadi tadi kita itu memberikan disiplin, bagaimana caranya disiplin untuk di sekolah kita itu tanpa memberikan imbalan. Nah, banyak yang terjadi di sekolah sekarang itu kita menerapkan disiplin, tetapi apabila anak itu berhasil dan memberikan contoh selalu memberikan reward atau hadiah. Nah, itu hal yang salah juga untuk berikutnya ke depannya. Nah, yang sering kita gunakan adalah memberikan ancaman dan hukuman. Itu sudah biasa dengan peraturan atau disebut dengan tanda tertib. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bertindak mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan mempunyai motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi, kita menekankan disiplin tersebut, berusaha bagaimananya supaya memotivasi anak tersebut. Jangan memberikan intimidasi atau ancaman. Yang sering kita lakukan di sini untuk mendisiplinkan anak. Contoh,
yang sering kita lakukan, yaitu anak itu sulit sekali bajunya rapi atau masuk dalam. Yang ngomong kayak gitu itu biasanya kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita itu biasanya intimidasi terus, ancaman atau datu ngate, berusahalah pasti memanai akalnya, udah itu takut. Nah, di dalam disiplin positif kedepannya, berusahalah kita itu memberikan teguran kepada anak tersebut menggunakan kalimat-kalimat yang memotivasi, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin disingkat yang masuknya Ibu Tuti Ardika, karena beliau memiliki teori posisi kontrol sebagai teman. Untuk yang lain mungkin sulit, apalagi Ibu Mulica. Ibu Mulica teori kontrolnya aku yakin memberi rasa bersalah. Kau nah ini kita pelajari lagi secara bersama. Jika sulit, aku pun tidak baca melakukan hal yang seperti itu untuk memotivasi itu. Nah, jadi lanjut berikut. Nah, di sini kita bisa melihat sekarang kita bisa berkaca kepada Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan hal tersebut, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksud dari kalimat Ika, mungkin kita tuh berusaha mendisiplinkan dulu diri kita sendiri dengan aturan-aturan, dengan peraturan-peraturan di dalam diri kita sendiri. Nah, kita harus berusaha keras untuk konsisten melaksanakan hal tersebut. Apabila kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, maka orang lain yang akan mendisiplinkan kita tersebut atau dianggap sebagai penguasa. Kurang lebih seperti itu. Kalimatnya sederhana. Apabila kita tidak disiplin, maka akan didisiplinkan oleh orang lain. Sifatnya akan seperti peraturan bagi diri kita sendiri. Padahal hal tersebut adalah hal di dalam diri kita sendiri. Contoh, saya sendiri sering mengalami tidak pernah membuat RBB atau malas membuat RBB. Padahal itu disiplin dalam mengajar. Nah, hal tersebut apabila diingatkan oleh orang lain merasa terintimidasi. Padahal orang lain itu sifatnya baik, memberitahu dan menegur. Nah, memberi rasa bersalah bagi diri kita sendiri. Oke, lanjut. Nah, di sini nilai kebijakan. Di sini nilai kebijakannya ada profil pelajar Pancasila. Di sini PYP, Primary Year Program. Sikap murid, di sini keterampilan hidup. Di sini dari profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, oke, sampai ke kreatif. Di sini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, komitmen. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar, yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Betul, memang dari tujuan profil Pancasila tadi, baliknya untuk keterampilan hidup. Apabila kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kita akan memiliki rasa toleransi, rasa hormat dan integritas terhadap agama, bangsa dan masyarakat, maka akan menimbulkan dapat dipercaya di masyarakat dan lurus hatinya, insya Allah. Kurang lebih seperti itu secara penalarannya. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Nah, materi berikutnya kebutuhan dasar manusia kita akan bahas pada pagi hari ini. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kebutuhan dasar hampir sama dengan cita-cita, bukan. Sebenarnya kebutuhan dasar itu lebih ke keinginan, malah lebih dari keinginan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik.
Betul sekali, kita honor selama bertahun-tahun, kita bertujuan untuk menjadi P3K. Setelah jadi P3K, kita itu memerlukan yang namanya sertifikasi. Setelah sertifikasi, kita itu memerlukan yang namanya jabatan kepala sekolah. Setelah jadi kepala sekolah, kita itu memiliki rasa ingin tahu, pengen jadi UPDD. Kurang lebih seperti itu. Setiap yang kita lakukan tujuannya pasti untuk kebutuhan dasar. Contoh, yang saya lakukan di sini adalah melakukan aksi nyata praktik bayi. Yang saya lakukan adalah sebenarnya salah satunya masuk ke sini karena saya memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tugas saya. Nah, di situ kurang lebih maksud dari kebutuhan dasar. Nanti kita akan melihat di sini kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup. Ini yang utama, betul sekali. Penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup. Kebutuhan dasar bertahan hidup, hal yang sepele. Sen, itu kebutuhan dasar bertahan hidup. Tak masuk tapi sen. Karena sen itu hanya bentuk lain kebutuhannya. Yang masuknya adalah makan, minum, manusiawi segala macam. Tetapi betul. Jadi hal yang paling penting itu sen. Aku jelaskan dengan pipi. Tapi mereka tidak menerima karena sen itu dalam bidangnya lain. Kebutuhan dasar itu sen. Pucuk segala ini, tak baca makan dengan minum. Kalau sen tak baca. Nah, itu beda dari penyampaiannya. Jadi kebutuhan dasar bertahan hidup, makan, minum segala ini masuk di situ. Nah, ini penguasaan. Saya selalu menekan apapun yang terjadi kepengen gali. Enggak kesenangan. Kesenangan tak hobi, sifat masuk gali ke sika. Apapun lain yang membuat mereka senang. Nah, jadi pertanyaan itu sih kok, caranya kalau hobi yang berjudi masuk tak kesenangan. Nah, mereka tuh tidak menerima karena kenapa? Hal yang negatif seperti itu jangan dimasukkan ke dalam kesenangan. Yang positif baik maksudnya. Yang ikat kebebasan, termasuk enggak. Aku tanya dengan mereka, cak mana kalau uang itu bini duwe, termasuk dalam kebebasan, tak terima boleh mereka. Karena kebebasan dalam hal-hal yang positif baik, disikat. Nah, masuk kasus itu. Dia ada kebebasan. Karena hal tersebut di luar nalarnya, sampai-sampai anak kesen, sampai anak pejabat, sampai polisi, baca itu. Baik selalu. Lanjut kemana? Nah, di sini kita akan melihat contoh kecil sedikit bertahan hidup dari gambarnya itu anak bermain rakit. Betul sekali, kesehatan, rumah, pakaian, keamanan dan makanan. Sikap lucu sekali mereka sen. Jadi kita itu berusaha untuk sehat karena sakit itu mahal betul. Berusaha untuk membeli rumah karena kontrak itu dalam rumah. Rumah dewe. Oh, punya kontrakan. Iya itu kan kontrakan, ibu kos. Jadi pakaian, kita tuh berusaha pakaian. Nah betul, ngapain masuk di bertahan hidup pakaian kak? Sebenarnya pakaian tak masuk ke kesenangan. Ngapain masuk ke situ bertahan hidup? Karena mereka mengibaratkan penawarannya itu pakaian itu ala kadarnya baik. Yang penting sesuai tempat nyaman. Sesuai dengan tempat dengan nyaman. Kalau DP disika dengan kesenangan pakaian berarti labor kali. Itulah yang terjadi nikah ibu-ibu sosialita. Pakaiannya gonta-ganti tiap kali kondangan. Nah itu tahan rigid. Masuk ke kesenangan. Alhamdulillah dimasukkan ke kebutuhan dasar atau bertahan hidup. Kemudian keamanan dan makanan. Setelah pasti kita beras aman dan yang pastinya kita dapat makanan. Yang kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Ikat penalarannya secara kelompok. Kalau dalam keluarga lebih pasti lagi. Penguasaan, nah disikat itu tadi itu penguasaan tak. Jika agak kalau seandainya dipersamakan dengan prinsip yang lain. Penguasaan itu hampir sama dengan egois. Harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar.
Jika diakui, didengar, dan dianggap pemimpin. Nah, kalimatnya itu nekan. Makanya kalian mengatur uang, kurang lebih macam itu. Nah, kalau mengambil kesimpulan kemarin, jika egois uangnya, tapi perasaan egois itu tidak. Egois itu ibarat itu umpamanya namanya kena uang, nak kena dia tulang, benar dia butuh tadi lah. Nah, nak ngatur dengan datur, kurang lebih seperti itu penguasaan. Nah, itu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Nah, yang kemarin tanya itu mencoba hal yang baru. Kalimat kebebasan mencoba hal yang baru. Apabila didefinisikan dalam hal yang negatif, rusak. Karena pengalaman adalah ilmu yang sangat berharga. Pengalaman adalah ilmu yang sangat berharga dan mahal. Apabila kalimat pengalaman adalah ilmu yang berharga, dimasukkan dalam kebebasan tadi, mencoba hal yang baru, hancur masa depan. Apabila dimotivasi ke dalam pengalaman adalah hal yang sangat berharga, berarti nak coba kali dulu baru insaf. Nah, apabila kita menggunakan kalimat kebebasan kita mencoba hal yang baru, berarti masa depannya dijamin bakal hancur. Di situ definisinya itu. Kita tuh harus tahu dengan harus membedakan dulu positif dengan negatifnya. Disikat kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa lengkap disikat kali. Apapun bentuknya kesenangan silakan dituangkan. Lanjut. Nah, Ade Najwa kemarin pemain baik tapi tidak menyenangkan. Gue senyuman. Nah, ngecebol. Nah, padahal dia itu milu main itu baik bagi dia prestasi sih. Milu main itu alhamdulillah berarti dia telah milu senang. Nah, tadi kita coba hal yang macam Najwa itu maknanya caranya supaya Najwa itu kelihatan ceria. Nah, bebas. Dia kebebasan tadi lah. Sulit memang. Nah, karena itu karakter anak tuh. Nah, makanya saya tadi kan macam itu nyukuku, tahu. Nak kiti, nah itu berusaha tadi. Jadi sampai nikah kasus Evan tuh naik di LMS dulu. Buat sebagai modal untuk cerita. Malam tuh modul baru tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi Evan lagi, Evan lagi jadi modal untuk cerita. Jadi juga untuk menguasai anak seperti Kak, kasus di macam Kak, hal yang macam apa yang dapat dilakukan supaya pembelajaran itu berdiferensiasi. Jadi anak itu diajak, oke anak-anak, pagi ini kita bermain dulu yuk sebelum mulai pembelajaran. Ngajak main dulu, tidak masuk, dia lalu lepas. Setelah lat ajak main, dikit Allah. Itu. Nah, itu kebebasan itu. Nah, budak yang macam itu kebebasan. Nah, masuk di segi apa ini di pengantin mereka itu kebebasan hal yang macam itu. Nah, sulit memang. Nah, dalam standar nasionalnya kita ada kurikulum yang harus dipenuhi. Ayo masuk dulu. Jadi kita itu memiliki standar yang harus kita acu dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan memangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebijakan yang telah disepakati bersama. Hadir Mama. Lanjut lagi, kita itu membahas motivasi perilaku manusia. Nah, di sini kita beribarat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Masuk akal ya? Anak itu terpaksa melakukan disiplin diri tadi karena apa? Karena ada aturan, takut dihukum. Di situ pasti ada ancaman. Makanya ada kalimat motivasi eksternal. Jadi dia itu tekan. Baru nak ke sekolah, baju langsung mengejar masuk dalam. Ngapain? Agar baju masuk dalam depan pagar baik. Ngapain tak dari rumah? Takut dibawa, takut dipaku, saya kira mobil. Kasarnya itu dia itu
termotivasi karena terdapat ancaman. Nah, kalau kalimat motivasi internal kak, dia itulah dari mana yang memang masuk dalam, memang disiplinnya macam tuh, kurang lebih murid yang macam kak tuh parenal, sampai namanya itu anak bukan Barzawan. Nah, lajai umumnya adalah disiplin, tidak tahu sampai yang masuk bajunya, sehingga lajai umum masuk baju. Nah, kurang lebih macam itu. Nah, untuk mendapatkan imbalan penghargaan diri orang lain, murid melakukan disiplin dari kesenangan ingin mendapatkan pujian, imbalan dan penghargaan. Nah, kurang lebih macam itu boleh. Ada muda tuh disiplinnya. Dia lanjut lain, kalau apa? Dia lanjut lah waktu habis. Dia mulai pak. Kita lagi mas cerita lagi. Masih ada sekitar 15 modul lagi. Nah jadi ada uang tuh termotivasi untuk disiplin karena dia itu kepengen puji oleh orang lain. Nah kalau kasus untuk SD itu kelas 6 lah dia udah bahaya. Dia itu piket, jadwal piket dah, dia piket karena apa? Dia minta jenguk dengan budak yang mana tadi kak. Ada kelas 6 udah bahaya. Itu kata rajin, ada raso. Nah kurang lebih cari pula dengan Pak Abdul Hayat tuh. Pura-pura ringkih, pura-pura baik karena apa? Yang minta imbalan dengan dia. Nah betul, untuk Ica sampai sekarang berusaha lah ngantar IoT dengan KS. Karena ada motivasi internal supaya orang mempu kejinguan ringgi. Nah berikutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai mereka percaya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebijaksanaan. Jadi sukar yang macam kak, sadar dewe, tahu dewe dengan niatnya dari awal dewe. Ibarat tanpa tekan, tanpa perintah, dia itu asal bangun tidur pasti langsung meruru tempat tidur. Kasarnya macam itu baik. Tekan paknya baik macam itu. Tekan umaknya baik macam itu. Makan baru ngimpun perpon. Karena contoh yang dimasukin dalam nyanyi itu contoh yang nyata. Cuman di dunia nyata aja tak sesuai gitu. Tak berjalan, bangun tidur terus mandi, kaki dulu. Tidak, belum. Masih ada yang lebih penting. Bangun tidur terus megang HP, scroll buat satu kali. Lah, baru kita ke WC, ke kamar mandi. Bukannya mandi, duduk sambil megang HP, masih tetap buat status sekali lagi. Itu ceritanya kurang lebih macam itu. Tapi bukan cerita, fakta. Kue macam itu lah boleh. Kadang tuh bingung. Di WC itu namanya gawe yang sekedar megang HP. Nah, saya masuk ke materi 5 posisi kontrol. Di sini ada penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman dan manajer. Lampu mati lagi. Jadi Ibu Fasil, kami ini mati lampu lagi. Tetap lanjut. Penghukum. Kita akan melihat sedikit ilustrasi kalimat-kalimat atau narasi orang-orang yang memiliki sifat seperti penghukum. Di sini kita akan melihat cara dan kalimatnya. Penghukum, kamu yang patuhi peraturan sekolah dan berdiri sana di lapangan dan hormat bendera selama 1 jam. Nah, kalimat uang yang macam ini biasanya megang prinsip penghukum. Kalau pemberi rasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu sangat kecewa dengan kamu. Ibu Luti masuk dalam kata tadi. Sampai kemarin itu Ibu Ipa yang mencoba. Nah Ibu Ipa itu galak dengan itu. Kalau dulu Wilda, ya Allah ya Tuhanku, meneng kepala nian dengan akak. Nah macam kak biasanya karakternya memberi rasa bersalah. Kalau teman, ayo yang tertib buat guru bangga. Nah kurang lebih macam kak uang itu tadi masuk dengan kopi Luti tadi uangnya dia memperlakukan murid itu sebagai teman, tapi ngejek motivasi tapi dengan standarnya anak-anak pola cara ngomongnya.
Yang berikutnya posisi kontrol pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Dia itu jingo, tanya, kamu melanggar apa? Yang terakhir adalah manajer. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita terapkan kalimat manajer ya. Jadi kemarin kepala sekolah memakai, cuman masih tetap tidak berhasil. Lanjut. Jadi kita akan membahas keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Itu yang bedanya. Kalau peraturan dibuat berdasarkan aturan. Peraturan biasanya dibuat sepihak untuk menekan pihak lain. Contoh, peraturan kelas 5. Peraturan itu dibuat oleh guru kelas 5 untuk menekan siswa kelas 5 supaya taat. Itu peraturan. Nah, sekarang dirubah mindsetnya menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah hal yang dinegosiasi atau diberembuk secara bersama, demokrasi. Anak yang membuat, kita yang menyelesaikan. Anak itu disuruh membuat peraturan, dimasukkan ke dalam keyakinan kelas, kemudian keyakinan tersebut ditempel supaya anak-anak tahu bahwa mereka memiliki aturan di kelasnya sesuai dengan keyakinan kelas masing-masing. Nah, kurang lebih seperti itu. Keyakinan dengan peraturan bedanya seperti itu. Kalau keyakinan dibuat oleh anak dan guru untuk menertibkan kelas, kalau peraturan dibuat oleh guru untuk menertibkan anak di kelas. Nah, kurang lebih seperti itu. Berikut, lanjut, lampu mati, pembentukan keyakinan kelas, nggak tahu gitu ya. Nah, sekarang masuk ke materi terakhir, segitiga restitusi. Bagaimana cara menyelesaikan kasus anak dengan menggunakan metode segitiga restitusi? Belum. Nah, jadi di dalam metode segitiga restitusi kita itu harus melihat 3 aspek. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Atau balik urutannya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Mati lampu. Nah, kita akan mempraktekkan dan mencontohkan kasus si Evan tidak masuk, kasus agak masuk kemarin Nizam, kasus Nizam. Banyak kasus Nizam tuh tidak pernah buat PR. Yang tak lain. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, tanya keyakinan. Nah, kita itu jalankan dengan 3 jalan nikah supaya baca menyelesaikan budak yang namanya Nizam itu dengan metode segitiga restitusi. Jadi Nizam itu melanggar keyakinan kelas, tidak pernah buat PR. Kita tidak tahu bahwa Nizam itu tidak pernah buat PR. Cara nyalanya kita cukup menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama dengan metode menstabilkan identitas. Jadi Nizam itu dipanggil di tempat yang sepi. Itulah dinamiknya kalau di sekolah itu wajib ada ruangan nikah. Itu kesalahan sekolah kita karena tidak ada ruangan khusus atau ruangan kelas sekolah. Sebenarnya ruangan khusus terpisah dan yang lain itu untuk gunanya nyalan ke kasus macam kalah, supaya anak itu dipisahkan perorangan. Jadi dia tahu bahwa dia itu internal ngomong 4 mate. Lain kali kita ingin buatnya khusus untuk murung budak, ngajak dia bercerita, ngajak dia curhat. Isi curhatan itu pertama menstabilkan identitas. Jadi kita itu tanya dulu. Kalau dia tidak buat PR, tanya Ananda Nizam, PR-nya jarang dibuat ya. Pertanyaannya mungkin seperti itu.
Nizam PR-nya jarang buat ya. Kalau hukuman kalimatnya tidak macam itu. Ngapain ada buat PR-nya Nizam? Itu secara hukuman. Secara manajer pertanyaannya dirubah. Ananda Nizam PR-nya jarang dibuat ya. Mungkin seperti itu. Nah. Terus yang lebih kerennya lagi, kita itu harus memotivasi dulu. Ananda Nizam membuat PR itu adalah hal yang buruk dan akan merugikan kamu sendiri, kurang lebih seperti itu. Nah, jangan kita itu menjas budak itu. Apabila kau tidak buat PR, nasib kau ke depannya macam tuh, kurang lebih. Tak naik kau. Nah, itu langsung to the point. Jangan ngancam. Jadi kita tanya dulu. Tanya mungkin dari ini kak. Kalau PR-nya pelajaran matematika tanya. Kalau PR-nya 3 hari yang lalu, Nizam, PR kamu kenapa tidak dikumpul? Jawabannya pasti itu bu, aku lali. Nah, sekarang ubah metodenya. Ubah lagi tanya. Kamu gak tidur jam berapa Nizam? Tanya. Dia jam 2 jam 3. Namek gawe, main HP. Siangnya tanya. Siangnya sekitar jam 3 namek gawe. Jam 1 namek gawe. Tanya lagi sekolah namek gawe. Tanya lagi mundur belakang lagi. Hari Selasanya. Hari Selasanya tahu malamnya sampai jam berapa tidur. Tadi amal yang ngomong nyerah. Nah, kalau dia nyerah baru dia patok. Nah, berarti kau tuh lari di waktu. Sekarang supaya kau ingat waktu kau tuh di mana mungkin. Supaya ingat buatnya solusinya macam mana. Tanya dulu, desaknya dulu dia. Seperti kalau kelas sekolah galak nanya masalah denganku, aku ingat ngapain kau tuh galak tidur pagi. Murid ngahai kau rumah. Nah, itu tanya macam tu. Tahu? Jago pak, mikak itu. Nah, kalau tak punya macam tu, kan seharusnya kau mikak. Tak pak, kebiasaan itu tidurnya jam mikak. Nah, mereka kalau tidur jam itu tanya. Belum tanya macam ada berubah, kurang lebih seperti itu. Kalau yang tuan sama itu banyak orang betul. Nah, jadi kita tuh nanya nih, tuh tanya dulu, ngape alasannya apa, makane, nama halnya, gitu. Ngape ke PR udah gawe tujuan. Kalau baca berusaha tuh nanyanya memakai bahasa Indonesia. Jadi dia tuh belum ada jawab lagi. Amal lokalnya bahasa Indonesia. Belum sampai baru 3 bulan. Jadi lagi. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, cara ini? Nizam, kamu tahu kan kamu panggil ke kantor ini masalah apa? Ika itu jelas ke bahwa Nizam itu ika kamu itu validasi tindakan yang salah. Jangan bahasa kita sikap kau tuh masuk kantor. Kau tahu tak salah kau apa? Itu kebiasaan kita dulu. Kemudian berikutnya menanyakan keyakinan. Baiklah Nana Nizam, kamu kan sudah tahu kamu ini itu. Kira-kira menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kalau kita tak, kau tahu tak peraturan sekolah kita tak baju masuk dalam. Kenapa kau melanggarnya? Itu biasa kita alami. Maju begitu, deh keholas menembak. Nah, jadi kita selesai dulu tanya. Nah, menuntut. Ama kasus kak jalan untuk asing. Kasus kak jalan asing dengan Gibran tak masuk kasus kak. Metode kak kalau untuk metode asing dengan Gibran masih sulit dipahami. Karena asing dengan Gibran itu sampai nikah belum tahu yang namanya arti sopan santun. Waduh itu. Dia tuh paling ingin dulu nggak tahu, tapi sopan santun dia tak tahu. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi baiklah Bapak Ibu, acara pada hari ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu, sudah mendengarkan saya, dan sedikit banyak ilmu yang saya dapat telah saya bagikan. Untuk tanya jawabnya tadi sudah berjalan, berhubung lampu mati, jadi infokus supaya ditayangkan, dipercepat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.